Akan starting 11 ya, Bung Hardiman. Setidaknya mungkin masih sampai menit ke-70 dia akan mempercayakan starting 11 ya. Dan kemudian mungkin akan mencari alternatif lain untuk menyegarkan keadaan. Dinantikan seperti apa perubahan dalam skema seorang Robert Rene Albert. Matt Halil. Bayang-bayang oleh Zulkifli. Kembali Matt Halil di kotak penalti Arema Indonesia terjatuh. Ya. Bukan pelanggaran kali ini. Betul. Fahrudin. Dihalau oleh Taka Uchida. Oh, Kembali serangan Andi Odang. Masih Andi Odang. Lepas. Dan gol! Gol ketujuh akhirnya mampu lahir dari kaki Andi Odang, merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi baju hijau. Kita melihat bagaimana selebrasi yang menarik ketika Andi Odang disambut oleh Takatoshi Uchida, dua nama yang 3 hari sebelum game dikabarkan saling adu jotos di medium latihan Persebaya. Sebuah gol yang kita lihat bagaimana juga terjadi lahir karena kelengahan di lini belakang Arema Malang. betul sekali. Sebuah sundulan kita lihat dari Matt Halil dan Andi Odang lolos sangat gampang head on dengan penjaga gawang Kurnia Mega. Sebuah sontekan menyusur tanah dan bam bersarang di gawang Kurnia Mega. Gol yang datang begitu cepat di awal babak kedua ini. Ya, Bung Hardiman dan Bung Opan, ini adalah gol yang boleh dikatakan pembunuh. Bagikan mereka menembak kaki mereka sendiri dengan tembakan yang sangat brutal. Arema Indonesia dalam keadaan tertinggal 2-0. Kita patut melihat reaksi apakah yang akan dikeluarkan oleh anak-anak Arema Indonesia untuk bangkit dari keadaan ini. Ya, sangat cepat. Baru berusia 1 menit babak kedua. Andi Odang sudah memetik gol kedua Persebaya dan itu adalah gol ke-7. Kembali Andi Odang. Masih Andi Odang. Lucky Wahyu kali ini di kotak penalti Arema Malang. Baik sekali. Oh. Sayang sekali tidak satu pun pemain yang ada di situ. Muhammad Ridwan. Oh. Bukan pelanggaran, jatuh di kaki Roman Camelo. Berusaha dikejar oleh Muhammad Ridwan. Dibuang saja oleh Taka Uchida. 2-0 saat ini. Sebuah diskusi kecil. Segera kita nantikan respon seperti apa yang diberikan oleh Robert Rene Albert. Oh, Balik peluang. No, Alam. Masih bisa disapa oleh Lucky Wahyu. inilah yang patut diwaspadai Bung Opan dari lini pertahanan Persebaya di mana No Alamsyah sama sekali belum mendapat peluang hingga menit ke-52, namun satu peluang saja hampir tadi berbuah fatal dan hampir menjadikan gol bagi Arema Indonesia tentunya. Ya, Ruin sudah lebih dulu meninggalkan wilayah permainan. Sebuah ancaman tadi ya, kita lihat bagaimana. Ya. Cukup baik penyelamatan yang baru saja dilakukan oleh penjaga gawang Saifuddin. Skrimming di depan gawangnya mampu dimanfaatkan oleh Noh Alam. Ya, Masih mampu ditepis oleh Saifuddin. Baik sekali kita tadi. lihat tidak begitu bagus kontrol dari Jayusman tadi. Ya. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Kembali jatuh di kotak penalti Persebaya. Usaha melakukan tekanan Arema Indonesia. Masih ada Anderson da Silva. Kali ini Corinthians Finkrew berusaha untuk kerjasama dengan John Takpor. Dibayang-bayangi oleh Benny Wahyudi. Masih Songkali. Luar biasa. Sayang. Corinthians Finkrew sudah berada pada posisi serangan dari Arema Indonesia. Melalui Benny Wahyudi kali ini. Roman Camelo. Masih Camelo. Melebar ke kanan. Zulkifli. Lalu lemah umpan yang diberikan oleh Zulkifli. Masih Zulkifli. Kembali melepaskan umpan yang dituju dalam Noh Alam. Cukup baik pertahanan yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Persebaya sore ini. Ya, perubahan yang sangat-sangat signifikan dari skema bertahan anak-anak Persebaya, di mana mereka bermain taktis dan rapi dan juga tanpa kompromi. Dengan penampilan fenomenal dari dua wingback mereka, Matt Halil dan juga Supriyono. Ya, sangat agresif kita lihat sepanjang permainan. Dan mereka juga sangat dingin ketika mereka kehilangan bola.
Kembali Arema Indonesia. Fakhrudin, masih Fakhrudin. Bahaya. Masih gagal. Peluang lain yang diperoleh Arema Indonesia. Supriyono kali ini, pemain Persebaya Surabaya. John Tapor. Lucky Wahyu. Corinus Finkrew. Taufik mau tidak mau Landry harus melakukan alternatif terakhir baginya adalah untuk menjatuhkan secara tidak adil dari M. Taufik. Dan peluang kembali dari bola set piece ada Tarkor dengan kemampuannya yang sudah kita tidak bisa ragukan lagi. Kita nantikan John Tapor Sekali. masih cukup baik. Antisipasi yang ditunjukkan oleh Kurnia Mega menyambut bola yang sangat keras yang dilepaskan oleh John Takpor Songkali. Saya kira sebuah tendangan yang dilepaskan dengan sangat-sangat berkelas oleh John Takpor. Rene Albert. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Di daerah pertahanan Persebaya Surabaya, Zulkifli langsung ke kotak penalti. Masih ada Anderson da Silva dan kali ini Pierre Janka. Emosional kita lihat. Betul. Kembali Arema Indonesia berusaha melakukan tekanan ke barisan pertahanan Persebaya Surabaya. Kita melihat kembali masih Arema Indonesia. Iya. Petarung memang kita lihat Lucky Wahyu. Iya. Tetapi Bustomi juga memberikan sebuah usaha untuk tetap menguasai bola. Kembali masih tidak efektif luapan serangan-serangan dari Arema Indonesia dan mulai frustrasi seorang Landry kalau tidak berperan pada sore hari ini di mana pergerakannya otomatis hanya bergerak di tengah, tidak ada overlap dan running yang krusial yang patut membahayakan daripada pertahanan Persebaya. Tidak seperti biasanya Bung Hardiman tentunya. Ya, saya kita mendengar. Ya, kita lihat bagaimana sebuah gerakan dari Noh Alamsyah. Ya, betul. Sebuah sikutnya menerpa leher dari Supriyono. Masuk Dendi Santoso menggantikan Ahmad Bustomi. Baik sekali Tarkor, peluang. Kembali John Takpor. Masih jauh dari sasaran, lebar di sisi sebelah kiri penjaga gawang Kurnia Mega. Eksplosif. Sekali kita lihat bagaimana John Takpor sejauh ini. Dan satu peluang, bam. Tetapi tendangan dengan sebuah instruksi untuk melakukan rotasi kita lihat. Diberikan pelatih Robert. Pemain yang baru saja masuk, Dendi Santoso. Jatuh di kaki, Mat Halil. Lucky Wahyu kali ini. Kembali Andi Odang. Penetrasi di depan. Persebaya Surabaya melalui Corinus Finkrew. Masih Finkrew. John Takpor. Lebar ke kanan kali ini. Lucky Wahyu dan Andi Odang. Roman Camelo. Supriyono terlepas. Masih Supriyono. Mudah saja terbaca alur bola yang dilepaskan oleh Supriyono. Beni Wahyudi. Wow, kesempatan tentu saja buat anak-anak Arema. Kita melihat dengan jarak tembak yang cukup ideal, yang bermula dari dilanggarnya. Saya pikir eksekusi dengan tendangan melengkung itu adalah pilihan tunggal. Dan Kita lihat gimana nantikan tembok di belakang Persibaya cukup rapat. Betul sekali Bung, siapakah Roman Camelo atau Muhammad Ridwan bin Muhammad? Singapura atau Slovakia? Muhammad Ridwan Sekali. cukup baik. Antisipasi dari seorang Saifuddin mampu menepis tendangan yang cukup
akurat yang dilepaskan oleh Muhammad Ridwan. Dalam gerak lambat kita lihat Muhammad Ridwan. Iya, sangat baik tadi antisipasi dari seorang Saifuddin dan masih ada peluang bagi Arema Indonesia untuk menciptakan gol melalui sepak pojok. Awalan yang cukup ketat diberikan oleh Jayusman Triasdi terhadap Muhammad Ridwan. Bersiap-siap Zulkifli. Tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Sedikit nakal tampaknya Muhammad Ridwan dan terlihat oleh wasit Ya. Eng Suarlan. Namun ini juga ciri khas Iya. umpan dari Ridwan yang selalu menggoda dan mengganggu pandangan Zulkifli, dari kiper. Pian Janka masih jauh dari sasaran, sebuah heading yang dilepaskan oleh Pian Janka ke 66. Skor lain pada pertandingan yang lain sore ini, Persisam Samarinda masih tertahan imbang oleh Sriwijaya FC 0-0. Dan kita lihat Taka dan juga Noah Alamsyah yang sudah lama berlaga bersama di S-League, dan Taka sedikit banyak tahu dan bisa membaca apa yang berusaha ditawarkan tantangan-tantangan oleh Noah Alamsyah, dan selama ini sampai menit ke-67 semua tantangan dari Noah Alamsyah masih bisa dijawab dengan baik oleh Taka Uchida. Lagi-lagi salah pengertian Pian Janka dan juga pemain Arema Indonesia. Terlepas John Takpor, crossing John Takpor, ada sayang. Andi Odang, Mat Halil, dibayang-bayang oleh pemain Arema Indonesia, Dendi Santoso. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mat Halil terhadap Dendi Santoso. Tapi lagi-lagi kita disodorkan bagaimana agresivitas yang luar biasa dari dua, sama agresifnya dan sama-sama bisa menyodorkan bahaya buat lini belakang Arema Malang, Arema Indonesia. Kita lihat. Lagi-lagi Bung, kita melihat bagaimana Noah Alamsyah kembali melakukan sebuah tindakan yang tidak seharusnya. Kita lihat ada sebuah pergerakan kepala dari seorang Noah Alamsyah yang tidak perlu terjadi. Dan Anderson merasakan adanya kontak dan langsung terjatuh. Cukup menarik untuk melihat keputusan wasit. Kita nantikan keputusan dari wasit Eng Suarlan melihat tindakan yang dilakukan oleh Noah Alamsyah, pemain yang telah memperoleh 5 kartu kuning di pentas Jarum Indonesia Super League. Ya, dan kita lihat linesman sudah mulai ingin menghampiri karena saya sangat yakin linesman tahu persis apa yang terjadi tadi. Dan setidaknya wasit Aeng Suarlan harus berdiskusi. Dan nampaknya, Dan ini adalah kartu kuning yang ke-6 bagi seorang Noah Alamsyah sepanjang pentas Jarum Indonesia Super League tahun ini. menarik untuk melihat tayangan ulang di sini. Kita lihat. Ya, Ada sedikit gerakan tandukan dari Bung Opan dan Bung Hardiman dari Ya. Noah Alamsyah. kartu kuning buat Anderson adalah saya pikir gerakan untuk kaki kiri yang dianggap terlalu tinggi tadi, dan kartu kuning untuk Noah Alamsyah adalah gerakan yang saya pikir tidak perlu dilakukan, sebuah tandukan Iya, sangat berbahaya ke arah wajah Anderson da Silva. Itu hal yang bisa merugikan dirinya sendiri Betul. dan juga tim Betul. Arema Indonesia. Kita tahu ini adalah kartu kuning yang ke-6 Betul sekali. yang sudah dikantongi oleh Noah Alamsyah. Mat Halil, Andi Odang terlepas, Andi Odang, masih Andi Odang. Nyaris saja dan kembali Persebaya. Lucky Wahyu, lagi-lagi Andi Odang mampu melahirkan sebuah scrimmage di depan gawang Arema Indonesia. Ya, kita melihat bagaimana Baik sekali Andi Odang. sebuah keepingnya, dan kita melihat ada gangguan tadi. Dalam gerak lambat, lagi-lagi Oh, pemain baik sekali. nomor punggung 78, Andi Odang. Sebuah bola muntah masih gagal dimaksimalkan oleh Lucky Wahyu. Ada sebuah tackling yang Tangan Supriyono dari sisi sebelah kanan, crossing Supriyono. bahaya. Korenus Fingre yang dituju. Terjatuh Dendi Santoso. Sebuah body charge dari Korenus Fingre, pencipta 5 gol bagi Persebaya Surabaya, telah berusia 26 tahun.
Lucky Wahyu. Masih Lucky Wahyu. Bersama Luar lewat biasa, 3 Lucky pemain. Wahyu. John Tapor. Pendek saja ke Taufik. Masih Taufik. Dibayang-bayang Muhammad Ridwan. Masih Taufik. Oh, Gagal melewati Ya, jangka. diving, Diving, ya. jelas kita lihat. Sebuah aksi diving Ya. berbuah kartu kuning dari wasit Aeng Suharlan terhadap pencipta gol pertama bagi Persebaya. Aksi konyol saya pikir. betul. Berusaha mengkelabui wasit Aeng Suharlan tadi, namun dengan pengalamannya ya. Wasit Aeng tahu betul. Diving yang tadi dilakukan oleh Taufik kita lihat. Banyak hal memang harus dipelajari oleh banyak nama yang Betul. beredar dalam atmosfer Indonesia Super League, termasuk untuk melakukan aksi-aksi yang konyol seperti ini, Iya. untuk tidak mau disebut aksi yang bodoh. Roman Camelo. Oh. Nyaris kita lihat tadi. Betul sekali. Nyaris saja sebuah aksi penyelamatan dari Supriyono justru berbuah atau membahayakan gawang sendiri dan pergantian pemain dari kubu tuan rumah Persebaya Surabaya. Masih terus melakukan tekanan pemain Arema Indonesia. John Tapor, Oh, Waluyo. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Waluyo. Ya, cukup keras kita Terhadap lihat. Andik Firmansyah, Ya. pemain yang baru saja masuk menggantikan Andi Odang. Oh, mudah saja kita lihat bagaimana Anderson. John Tapor, Waluyo, juga kandas. Zulkifli yang dituju adalah Muhammad Ridwan. Kembali kandas, Mat Halil kali ini. luar biasa. Lucky Wahyu. Lepas dari soal keunggulan sementara 2-0 yang Ya. mereka dapatkan saat ini, Dan lagi-lagi Sebuah usaha dari Andik Firmansyah. Kali ini gagal. Mudah saja. mana terlalu lama bermain bola di belakang, Bung Ardiman. dan kita juga melihat bagaimana peragaan penampilan dari si Cabai Rawit, Betul. Andi Firmansyah. Seperti bola Lucky liar Wahyu. pergerakannya, Bu Adi. Ya, luar biasa. Roman Camelo masih jauh. Sebuah spesialisasi Roman Camelo. Awalan yang ketat diberikan oleh Waluyo terhadap Andik Firmansyah. Renos Vinkreu, masih Vinkreu. Supriyono kali ini. Oh, baik sekali. Crossing Supriyono yang dituju Andik. Masih mampu digapai oleh Kurnia Mega. Punya koordinasi yang begitu rapi. Selama ini pertahanan mereka dikatakan terlemah, namun pada sore hari ini kualitasnya sangat-sangat luar biasa. Dendi Santoso Oh. dibayang-bayang oleh Taufik. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Taufik terhadap Dendi Santoso. Ini dia pemain yang senantiasa Dendi. Roman Camelo, crossing, Roman Camelo langsung ke gawang dan lagi-lagi Saifuddin menjadi penyelamat bagi Persebaya Surabaya. Refleks kita lihat memang bagaimana gerakan dari Syafruddin tadi. Ya. Merespon sebuah asis yang dilepaskan Roman Camelo dan sundulan dari Noh Betul Alamsyah. sekali. Cepat sekali, refleks kita lihat gerakan dari Syafruddin. Sebuah juga jawaban saya pikir. Bagaimana dia dipercaya menjadi starter, Ya, mengganti Sama Persebaya di jarum ISL. baik sekali Dendi. Oh. luar biasa kita lihat bagaimana Andik tadi Ya.
Bahkan sampai seorang Anderson pun sudah beredar di wilayah permainan Arema. Kurang jelas crossing yang dilepaskan oleh Anderson da Silva. Masih Janka. No Alamsyah yang dituju. Keras. Lalu tinggi. Taka Uchida ngangkat bola yang berada di depan kepala No Alamsyah. Pelanggaran bagi Taka Uchida. Kembali sebuah tendangan bebas lahir bagi Arema Indonesia. Memasuki 7 menit terakhir dari waktu normal di babak kedua. Ya, dan apakah dengan adanya tendangan bebas kali ini luck mereka akan berubah, Bung Ardiman dan Bung Opan? Karena sejauh ini Dan 7 menit di depan adalah lahan buat seorang Roni Firmansyah. Apakah set piece ini bisa menghasilkan sesuatu? variasi yang menarik. Waluyo kembali melebar ke kanan. Roman Camelo. Awalan ketat Matt Halil. Dan lagi-lagi Pemain-pemain yang beredar di lini belakang Persebaya dan Monajam kali ini. Ya. Jelas kita lihat ada pelanggaran dari Roni. Dan Ngon terkesan sedikit takut-takut kita lihat. Masih belum gitu prima kita melihat bagaimana cedera ankle yang membuat seorang Monajam rehat cukup panjang. Ya, cukup serius cedera ligamen yang dialami Betul. tentunya. Supriyono, Andik Firmansyah, sekali. masih Firmansyah. Pendek saja ke John baik. Tapor. Haris. Seharusnya gol Bung Opan. Kualitas John Tarpor lebih baik dari itu. Dan dia tahu 100% harusnya gol. Dan 3-0. Hampir praktis terjadi buat Persebaya. Kita lihat peluang yang sangat baik. Andik dengan passing yang baik sekali. Ya. Sayang. Benar-benar sebuah skema 1-2. Kita melihat bagaimana Andik Firmansyah dengan gaya yang sangat-sangat seperti sudah tidak percaya melihat jam tangannya. Apa yang bisa mereka bikin dalam sisa waktu 3 menit di waktu normal ketika mereka dalam keadaan status tertinggal 2 bola. Masih ada peluang bagi Persebaya Surabaya melalui John Tapor dari sisi sebelah kanan. John Tapor. Monajam Taufik. Matt Halil. Masih Matt Halil. Matt Halil! Sekali. Sangat tipis di sisi sebelah kanan gawang Kurnia Mega. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Matt Halil setelah mengecoh Zulkifli. Lagi Akhirnya 2-0 keunggulan akhir dari Persebaya Surabaya atas Arema Indonesia pada derby panas, derby Jawa Timur kali ini. Sebuah tradisi yang akhirnya mampu dipecahkan oleh Danur Windo setelah tidak pernah meraih kemenangan atas Arema Indonesia dalam 9 tahun terakhir ini. Mitra sepak bola 2-0 kedudukan akhir. Jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.